Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hitri Santi selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Keperilakuan. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Conservatism Bias. Bayangkan kamu mempunyai keyakinan kuat tentang sesuatu, lalu muncul bukti baru yang jelas, tetapi kamu tetap bertahan pada pendapat lama. Itulah yang disebut conservatism bias. Conservatism bias adalah kecenderungan seseorang untuk tetap berpegang pada pendapat, estimasi, atau prediksi lama, meski ada informasi baru yang seharusnya mengubah keputusan. Secara teknis, bias ini terjadi karena individu memberi bobot terlalu besar pada data awal dan meremehkan bukti baru. Akibatnya, perubahan keyakinan tidak proporsional terhadap informasi yang masuk. Contohnya, seorang investor percaya sebuah perusahaan akan terus tumbuh karena laporan tahun lalu. Ketika laporan kuartal terbaru menunjukkan penurunan tajam, ia tetap menahan sahamnya karena percaya pada cerita lama, padahal data baru menyarankan untuk menjual. Selanjutnya, 3 aplikasi praktis. Yang pertama, terlalu melekat pada pandangan awal. Bias konservatisme membuat investor cenderung tetap berpegang pada pendapat atau prediksi lama, meskipun sudah ada informasi baru yang seharusnya lebih mengubah pandangan mereka. Yang kedua, bereaksi terlalu lambat terhadap informasi baru. Di sini investor yang punya bias konservatisme biasanya lambat merespon informasi baru. Yang ketiga, kesulitan memproses informasi kompleks. Yang dimana konservatisme terjadi karena orang yang sering kesulitan memahami informasi baru saat menghadapi data yang rumit. Mereka merasa tertekan sehingga lebih mudah untuk tetap berpegang pada keyakinan lama daripada menerima hal yang baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan research review. Yang pertama itu ada investor overaction, ada Diebold dan Taylor 1985. Mereka meneliti data selama 1933. Nah, saham dengan kinerja buruk selama 5 tahun berikutnya justru mengungguli saham yang sebelumnya berkinerja sangat baik. Nah, artinya investor itu terlalu pesimis terhadap saham yang buruk dan terlalu optimis pada saham yang baik. Nah, ketika persepsi keliru itu terkoreksi, harga saham bergerak berlawanan dan loser memberikan return tinggi dan winner melemah. Dan ada investor underaction, yaitu ada Barberis, Vesny, and Slaver 1997. Nah, ketika perusahaan umumnya laba jauh di atas ekspektasi, harga memang naik tapi tidak cukup tinggi. Nah, dalam 6 bulan ke depan harga masih perlahan naik. Terus saat ada kabar buruk, harga memang menurun tetapi tidak cukup rendah. Selama beberapa bulan ke depan harga masih turun perlahan. Oke, kita memasuki bagian terakhir dari chapter ini, yaitu advice atau solusi. Ada 5 solusi yang dapat dilakukan investor. Pertama, jangan terjebak pada prediksi lama. Investor perlu menyadari bahwa terlalu berpegang pada forecast lama bisa menghalangi pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, bertindak tegas dan tepat waktu. Setelah analisis menunjukkan arah terbaik, investor harus bertindak tegas dan tanpa ragu. Yang ketiga, mencari bantuan profesional. Ketika informasi terlalu sulit dipahami, misalnya laporan keuangannya kompleks, investor sebaiknya mencari nasihat profesional. Yang keempat, mengajukan pertanyaan kritis setelah menerima informasi baru. Yang kelima, yaitu menyadari dan memiliki mindset yang tepat. Bias konservatisme dapat menghambat keputusan investasi yang baik. Investor perlu melatih diri untuk tetap sadar, terbuka, data pada baru, dan fleksibel. Itu saja